membuat Kwon Yul tak nyaman karena Kwon Yul dengan sekretarisnya merasa terusik. Sambil Kwon Yul nonton langsung review membawa Dajung ke drakor. kantor polisi, namun pada akhirnya gadis itu dibebaskan karena keduanya sepakat berdamai. Semakin penasaran, Dajung juga masih tak mau menyerah. Ia bahkan menyamar sebagai petugas cleaning service hingga Temenin kembali sama mengalami anak pengusiran. monyet. Suatu malam Dajung masih mencoba menyelidiki sekitar rumah Kwon Yul, namun sialnya ia malah terpergok oleh kepala staf pengawas Perdana Menteri yang bernama In Ho. 请问你需要帮忙吗？ Saat akan pulang, Dajung tak sengaja melihat Manse, anak bungsu Kwon Yul yang tersesat dan sedang diganggu oleh seorang wartawan. Dajung mengusir wartawan tersebut dan segera mengantar Manse pulang, namun ia justru dituduh sebagai penculik Manse. Keesokan harinya, Dajung diminta bekerja sama dengannya lebih dari 10 tahun. Di tengah-tengah pertanyaan, Kwon Yul sedikit tertegun lantaran Dajung menyebutnya sebagai ayah yang kurang akrab dengan anak-anaknya karena terlalu sibuk. Pertanyaan Dajung sempat membuat Kwon Yul bersedih, terlebih saat gadis itu mengabarkan bahwa Dajung terlibat skandal dengan sang calon menteri. Ternyata fotonya bersama Kwon Yul di malam itu tersebar sedang memadu kasih. Karena skandalnya, Kwon Yul berpotensi disingkirkan dari kandidat terkuat calon Perdana Menteri. Para netizen pun beramai-ramai menuliskan ujaran kebencian Kim Byung-hun yang sebenarnya Dajung kenal. Di ruangan kantornya, sekretaris Yeju pun dibuat panik dengan berita tersebut. Ia menduga jika dalang di balik berita itu adalah Menteri Park Jun-ki yang tak lain adalah kakak ipar Kwon Yul yang juga ingin menjatuhkannya. Demi mengklarifikasi berita yang terus menyudutkannya, Dajung mencoba mendatangi kantor Kwon Yul. Ia pun mengendap-endap demi Ini bisa penyemangat. menghindari kecurigaan orang. Di waktu yang bersamaan, ternyata Ini penyemangat Kwon Yul ya? dan Dajung sedang Aku diamati lagi oleh nyetrika seorang terus wartawan disemangatin. yang tak lain adalah Byung-hun. Disemangatinnya tuh cuman Kwon dikasih Yul langsung menarik Dajung orang untuk mah bersanding bantuin. ke sudut Sini gedung sayang, aku yang hingga trika. keduanya begitu dekat dan saling menatap. Tersiar kabar dari sesama rekan wartawan bahwa Dajung dituduh sebagai jurnalis suruhan pihak oposisi. Sebenarnya ini bukan keinginan Kwon Yul, melainkan keputusan Hiju yang menyebarkan berita tanpa konfirmasi. Kwon Yul berjanji akan membereskan masalah ini dengan caranya sendiri. 말도 안 되는 소리 하지 마. Langsung aja Dajung mendengar jika Kwon Yul mendebat keputusan Hiju yang serampangan dan membela Dajung karena ia juga korban atas berita ini. Ia memilih mengorbankan diri untuk mundur dari kandidat Perdana Menteri. Ditanding harus mengklarifikasi skandal foto itu. Namun saat berada di konferensi pers, Byung-hun tiba-tiba mulai menyudutkannya dengan menunjukkan sejumlah bukti bahwa ia memiliki hubungan istimewa dengan seorang jurnalis berita infotainment. Hal itu diperkuat dengan sebuah artikel yang ditulis Dajung dalam wawancara eksklusif. 제가 말해볼까요? Pernyataan Byung-hun tak dapat disangkalnya, namun tiba-tiba Dajung menerobos masuk dan naik ke podium. Di hadapan para reporter, ia mengumumkan bahwa dirinya adalah kekasih Kwon Yul.